yang membuat amal kita ini hilang adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Dinasehatin gak mempan, malahan kau dinasehatin galakan dia. Kan ada orang kalau dibilangin galakan dia, ada itu ya. dalam kehidupan kita sehari unik-unik, yang manusia itu unik-unik ya. Galakan dia, dibilangin wah gua juga tahu, lu so tahu. Bahasa Cibinong kan begitu tuh, gua juga tahu, lu so tahu. Tahu apa lu? Wah, mulai deh tuh ya merasa ya. Hatinya kalau sudah keras begitu, dinasehatin apapun nggak bisa dia. Makanya orang yang hatinya keras, kata Allah itu berbahaya. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asadu qaswah. Orang kalau sudah hatinya itu keras ya, maka hati itu akan lebih keras dari batu. Bahaya ya. Orang tuh kalau punya penyakit hati nggak pernah dibawa ke dokter, Pak. Dia bawa ke dokter nggak bisa tuh, dokter juga bingung sakit apa ini, nggak pernah dirawat lagi. Walaupun kronis sakit hatinya, nggak pernah dirawat. Yang ada nampak dari perkataannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, itu orang-orang yang punya penyakit hati itu. Ya, apalagi hatinya sampai keras seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Makanya hati sebenarnya kan lembek, secara fisik lembek. Tapi kenapa bisa keras? Tadi tidak mau lagi mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan. Saya kemarin beres ngisi kajian halaqah di Sentul, ada jamaah yang nyamperin, Ustadz tolong nasihatin anak saya. Kenapa Bu? Anak saya sekarang sudah malas untuk berjamaah di masjid. Terus bahkan agak sedikit stres. Ya, agak sedikit stres. Saya bilang, nanti ya Bu, saya mau ada kegiatan dulu. Kebetulan selesai halaqah ada kegiatan. Beres kegiatan saya telepon lagi, Ustadz bisa nggak ke rumah? Saya datang ke rumahnya. Ternyata betul Pak, Masya Allah. Jadi satu emang pikirnya udah agak kacau sedikit, yang kedua dibilangin susah. Ya, dibilangin susah. Ya, memang perlahan, ya perlahan. Kalau ada orang yang keras hatinya itu, perlahan kita ingetinnya. Jangan ngomong begini, lu mah emang susah dibilangin gitu. Ya orang nggak akan lagi mau deket sama kita tuh. Tapi kalau kita rangkul pelan-pelan, kita ajak gitu ya. Nah, insya Allah perlahan orang itu pun akan mau mendekat, akan mau merapat. Makanya batu yang keras itu bisa bolong dengan tetesan air yang berkali-kali netes. Ya. Kalau cuma sekali netes nggak bakal bolong. Batu yang keras bisa pecah karena pukulan yang berkali-kali. Bukan karena sekali pukulan. Sekali pukulan yang nggak mungkin pecah semuanya. Tapi kalau berkali-kali, lihat batu bisa pada belah begitu kan karena berkali-kali dipukul. Ya, makanya kalau ada orang yang keras hatinya, satu kita doain. Ya kita doain. Kan yang punya hati Allah. Kita minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, kan gitu. Termasuk hati kita pun kalau keras, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbatika. Kita minta sama Allah agar hati kita dibalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harus banyak-banyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir kita. Biar hati kita ini lembut terus. Allahu Akbar. Jadi enggak ego jadi orang, ya enggak ego jadi orang. Ini yang paling bahaya tuh. Kalau sudah hatinya keras, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, ya dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Beda.
Orang yang sudah dibukakan hatinya dengan cahaya nur Islam, itu akan beda dengan orang yang hatinya tidak pernah mendapatkan cahaya Islam, cahaya kebaikan. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, garang. Ya. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, lembut hatinya. Ya, lembut hatinya. Ini kita mah ngaku Islam, tapi Masya Allah, ya, suruh sholat, susah. Suruh jamaah, berat. Tadi saya pas mau ke sini, ada kiriman dari kawan-kawan tuh. Kemarin habis pada ikut pengajian sama Ustadz Syukur di Sukabumi. Jadi ada kalimat begini, eling eling umat, umat te eling eling, gitu. Ya, eling eling umat, umat te eling eling. Titah berjamaah malah cicing di imah, gitu. Ya, suruh berjamaah malah diam di rumah. Titah pengajian malah tiktokan. Kalau orang sekarang begitu, ya, daripada ngaji udah nonton TikTok aja, kalau enggak nonton YouTube aja udah katanya, gitu ya. Orang sekarang begitu kan beda. Kalau kita hadir ke pengajian beda, rasanya pun beda. Ya, jangan sampai kita mah, saya juga ngaji kok, di mana? Di YouTube. Ya, jadi mbah Google, mbah YouTube gurunya. Iya, kalau ustadznya jelas. Kan kadang-kadang banyak juga orang yang sekarang ikut ngaji, wah menurut dia bagus, menurut dia baik. Padahal ternyata beda paham. Ya, beda paham. Ini Masya Allah. Ya, sekarang ini kita harus benar-benar ini jaga hati kita nih. Ya, hati kita biar kita lembut. Ya, jangan lagi keras hati kita. Kalau dapat nasihat kebaikan, maka kita harus mau menerima. Apalagi sudah mendapatkan cahaya Islam. Ya, jadi kita haus dengan ilmu. Ini kan Masya Allah, jamaah Al-Ihsan ini Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Kalau subuh ada kajian penuh. Ya, banyak segini, jarang. Ya, masjid-masjid. Ini kan jauh juga dari perumahan ya. Dari rumah kan jauh-jauh juga dari rumah. Maksudnya ini kan bukan sekeliling, kalau di kampung-kampung kan sekeliling kampung tuh. Ya, yang di kampung aja, masjid yang di kampung ada kajian, belum tentu sebanyak ini. Tapi di Al-Ihsan, Masya Allah, ini lebih dari ada 100 lebih ya, 100 lebih. Ini artinya apa? Di sini ada nur, ada cahaya, sehingga orang pun haus untuk mendapatkan cahaya itu. Namanya juga Al-Ihsan, kebaikan kan gitu. Insya Allah nih Masjid Al-Ihsan membawa kebaikan buat semuanya. Gitu. Masya Allah. Ya, saya kemarin ketemu dengan Kiai Ajat, Ustadz. Saya kan udah sekian tahun nggak ketemu dengan beliau. Dulu sama-sama di MUI ya Pak Haji ya, sama-sama di MUI kecamatan dulu sama beliau. Ya, beliau di bidang fatwa, kalau tidak saya bidang kaderisasi keumatan. Ya. Zamannya Pak Khairul Saleh, Pak Husain Saleh, Kiai Husain Saleh. Kata beliau begini, ya Allah Ustadz, saya ketemunya bukan Cibinong Pak, ketemu di Jakarta sama beliau. Beliau kaget, saya kaget juga. Pas saya khutbah di Baznas Pusat, rupanya beliau sekarang di Baznas Pusat. Kata beliau, cerita beliau, Ustadz sekarang Alhamdulillah Masjid Al-Ihsan makmur, gitu. Ya Alhamdulillah Kiai, saya bilang. Saya juga setiap ahad kelima insya Allah ngisi kajian juga di sana. Ya Alhamdulillah sekarang makmur masjidnya. Artinya kan orang sudah tahu bahwa Masjid Al-Ihsan ini sekarang berbeda, gitu. Suasananya berbeda. Nah, ini adalah merupakan cara kita juga supaya hati kita lembut datang ke sini. Bukan karena yang bicara hebat, bukan. Tapi kita ingin sama-sama silaturahim, ketemu di sini, ya saling menguatkan kita, ya, saling memotivasi. Ini jadi biar hati kita ini tadi lembut, ya lembut, nggak kasar lagi, nggak keras lagi. Ya. Dinasehatin siapapun kalau itu kebaikan dia akan terima. Ya, dia nggak pandang siapa yang memberikan nasihat, yang penting itu baik, dia akan dengar nasihat itu. Beda kalau orang yang hatinya julid, ya, yang nasehatinnya misalkan dia anggap bagusan juga saya gitu dibanding dia nggak akan pernah mau dengerin nasihat itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang kedua yang membuat amal kita terhapus kalau hati kita keras.